Oke, kali ini saya akan membahas partai catur antara Magnus Carlsen menghadapi Timur Rajabov pada babak ke-15 FTX Crypto Cup pada tahun 2021. Berikut hasil akhir peringkat yang dimana peringkat 1-8 akan lolos ke babak selanjutnya. Oke, langsung saja. Mari kita bahas. Oke, di sini Magnus Carlsen menggunakan buah putih dengan melangkah pion ke E4, dibalas C5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda ke C3, pion ke E5, menjaga petak D4 yang nantinya akan didorong oleh putih. Gajah ke C4 dengan maksud serangan ke petak F7. Gajah ke E7 menjaga petak G4, pion ke D3, kuda ke F6 mempersiapkan rokade, putih melakukan rokade, begitupun hitam. Kuda ke D5 mengajak duel kuda, pion ke D6, C3 menjaga petak D4 yang akan dimasuk oleh kuda hitam. Benteng ke B8 dengan maksud langkah alternatif selanjutnya B5, dicegah oleh putih pion ke A4, kuda kali D5, gajah kali D5, gajah ke F6, benteng ke E1, benteng ke E8, gajah ke D2, kuda ke E7 mengancam gajah sekaligus langkah alternatif ke petak G6, gajah turun ke C4, kuda ke G6 dengan maksud tujuan ke petak F4 selanjutnya. Pion B4 mengajak duel, B6 menjaga petak C5, B5, gajah ke E6 mengajak duel gajah, gajah kali E6, benteng kali E6, pion ke C4 mencegah langkah pion D5 dari hitam, kuda ke F4 mengancam pion D3, menteri ke B3 menjaga pion D3, G5 dengan maksud langkah selanjutnya G4, gajah ke E3 dengan maksud manuver kuda ke petak D2, pion ke G4 mengancam kuda, kuda turun ke D2, pion ke H5 dengan maksud langkah selanjutnya pion ke H4, kuda turun ke F1 dengan maksud memanuver ke petak G3, selanjutnya F5, dicegah oleh hitam H4, menteri turun ke D1 mengancam pion G5, gajah ke G7, gajah ke C1. Dan jika saja dalam posisi seperti ini menteri kali G4, maka ini merupakan langkah blunder bagi putih, di mana hitam akan melangkah benteng ke G6 sekaligus mengancam ke petak G2, menteri ke F3, kuda kali G2, raja ke H1 melepas open dari benteng, kuda kali E1, benteng kali E1. Dan mana posisi seperti ini hitam unggul kualitas. Oke, balik lagi ke langkah aslinya yang dimana putih melangkah gajah turun ke C1 dengan maksud manuver kuda ke petak E3, benteng ke G6, kuda ke E3 mengancam pion G5 sekaligus langkah manuver ke petak F5, dijaga oleh hitam menteri ke D7, kuda ke F5 mengancam pion H4, gajah ke F6 menjaga pion H4, A5 mengajak duel, raja ke H7, A kali B6, A kali B6, gajah ke E3, pion ke D5, gajah kali F4, E kali F4, C kali D5. Dan di sini putih membiarkan bentengnya dimakan oleh hitam, gajah kali A1, menteri kali A1, benteng ke E8,
Kuda kali H4 mengancam benteng. Benteng ke G5. G3 mengajak duel sekaligus menjaga kuda di petak H4. F3. Pion ke H3. Dan jika saya dalam posisi seperti ini, hitam langkah G kali H3, maka dalam posisi ini pun sebenarnya tidak bahaya bagi putih. Akan dilanjutkan oleh raja ke H2, menteri ke D6, kuda kali F3, benteng ke H5, kuda ke D2, benteng ke H6, kuda ke C4, menteri ke G6, menteri ke D1. Dan mana dalam posisi ini juga pun sangatlah netral. Oke, balik lagi ke langkah aslinya. Benteng ke H5, G kali kuda ke F5, benteng kali F5, E kali F5, benteng kali E1, menteri kali E1, menteri kali D5, menteri ke E7, menteri kali F5, H kali G4, menteri ke D5. Dan apabila dalam posisi seperti ini, menteri kali G4, maka akan dilanjutkan oleh putih, menteri ke H4 skak, menteri kali H4, G kali H4, raja ke H6, raja ke H2, raja ke H5, raja ke G3, F5, raja kali F3, raja kali H4, raja ke F4, raja ke H3, raja kali F5, raja ke G2, F4. Dan mana dalam posisi seperti ini, putih menang mutlak. Oke, balik lagi ke langkah aslinya, yaitu menteri ke D5, menteri ke F6, raja turun ke G8, menteri ke F5 mengajak duel, menteri ke B3 mengancam petak B5, menteri kali F3, menteri kali B5, menteri ke D5, menteri turun ke E8, pion G5, menteri ke E6 mengajak duel. Dan dimana dalam posisi ini langkah hitam blunder, yang seharusnya hitam langkah menteri ke E1, dimana langkah terbaik dalam analisa komputer. Dilanjutkan raja ke G2, raja ke G7, menteri ke C6 mengancam pion B6, menteri ke B4 menjaga B6, menteri ke H6 skak, raja ke G8, pion G6, F kali G6, menteri kali G6, raja ke H8, menteri ke E8 skak, raja ke G7, menteri ke E7, raja ke G8, menteri ke E8 skak, raja ke G7, menteri ke E7 kembali. Dan malah dalam posisi ini bisa saja draw. Oke, balik lagi ke partai aslinya, di mana hitam langkah menteri ke E6 diterima oleh putih, menteri kali E6, F kali E6, F4 menjaga pion G5, raja ke F7, raja ke F2, pion B5, raja ke E3, raja ke G6, G4 menjaga petak F5 sekaligus H5 yang akan dilalui oleh raja hitam, pion B4, raja ke D2, E5, F kali E5, raja kali G5, raja ke C2. Dan dalam posisi seperti ini, hitam menyerah. Jika saja dilanjutkan, maka hitam akan melangkah raja ke G6, raja ke B3, raja ke G5, D4, C kali D4, raja kali B4, pion ke D3, raja ke C3, D2, raja kali D2. Dan di dalam posisi seperti ini,
putih menang mutlak. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada saran atau masukan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.